video kali ini kami akan membahas yakni tentang problem solving menggunakan aplikasi AI. Simak video sampai selesai. Halo guys, sebelum untuk lanjut lebih dalam mengenai problem solving, di sini saya akan menjelaskan apa itu problem solving. Problem solving adalah kemampuan menyelesaikan masalah dengan pengambilan keputusan yang cepat berdasarkan buku konsep adversity dan problem solving skills yang disusun Risma, Anita Puryani, dan Ratna Sari Dewi. Problem solving merupakan salah satu soft skill yang harus dimiliki seseorang. Untuk mampu memecahkan masalah, orang harus bisa berpikir positif, logis, dan sistematis. Kemampuan ini juga berkaitan dengan soft skill lainnya, seperti kemampuan analisis, inovasi, kerjasama tim, dan komunikasi, serta pengambilan keputusan. Kemudian kita lanjut ke manfaat problem solving. 1. Memperbaiki yang rusak. 2. Kemampuan memanajemen resiko. 3. Stabilitas emosi. 4. Semakin kreativitas dan kritis. 5. Terampil mengambil keputusan. 6. Memperluas pengetahuan. Yang pertama yakni memperbaiki yang rusak. Dalam hidup, kita pasti selalu menemui masalah, baik di rumah, sekolah, atau tempat kerja. Masalah bisa membuat sesuatu menjadi rusak bahkan hancur. Misalnya, masalah di perusahaan yang mungkin bisa dengan membuat bangkrut atau masalah dengan teman yang membuat hubungan rusak. Kemudian yang kedua adalah kemampuan memanajemen risiko, yakni menyelesaikan masalah biasanya diikuti dengan pertimbangan manajemen risiko. Seringkali, masalah memiliki banyak risiko yang harus dihitung agar dampak positif bisa lebih besar daripada dampak negatifnya. Kemudian yang ketiga yakni stabilitas emosi. Apa sih stabilitas emosi itu? Semakin sering orang menghadapi masalah dan berhasil menyelesaikannya, maka akan mendapatkan kecerdasan emosional yang tinggi sehingga memperoleh stabilitas emosi. Kemudian kita lanjut ke yang 4, yaitu semakin kreatif dan kritis. Semakin beragam masalah yang kita tuntaskan, kita akan semakin kreatif. Sebab dalam proses pemecahan masalah, kita dituntut mencari jalan dengan pemikiran kritis. Disitulah proses kreatif akan tercipta. Kemudian kita lanjut ke yang 5, yaitu terampil mengambil keputusan. Apa sih terampil dalam mengambil keputusan itu? Pemecahan masalah dan mengambil keputusan seperti dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Mungkin kita tak selalu mengambil keputusan secara tepat. Seiring banyaknya masalah yang dihadapi, kita akan semakin terampil mengambil keputusan. Kemudian lanjut ke yang keenam, yakni memperluas pengetahuan. Memperluas pengetahuan. Masalah akan menuntun kita pada pengetahuan yang baru, mungkin belum pernah kita temui. Jadi, jika kita mau belajar dari masalah, tentu pengetahuan kita akan semakin luas. Pengetahuan akan suatu masalah yang sudah kita kuasai pun dapat kita bagi kepada orang lain sehingga menjadi lebih bermanfaat. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses problem solving dengan contohnya. Definisi masalah. Tahap paling pertama adalah mendefinisikan masalah. Anda harus mencari tahu apa sebenarnya isi dari masalah itu dan dari mana sumbernya. Misalnya, ketika menghadapi kesulitan dalam memecahkan masalah, serapan atau soal cerita, dan ketidaklengkapan pengetahuan. Cari alternatif solusinya. Cari alternatif solusinya dari hasil identifikasi, kita akan menemukan beberapa alternatif solusinya. Beberapa solusi pada kasus di atas, yakni menggunakan sesuai yang berbasis teknologi AI, yakni ChatGPT. Apa itu ChatGPT? Bagaimana cara menggunakannya? Simak video selanjutnya. Apa itu ChatGPT? ChatGPT adalah kecerdasan buatan yang cara kerjanya memakai format percakapan. Contohnya, kita bertanya kepada AI akan secara otomatis memperoleh jawaban dalam waktu yang singkat, sesuai dengan database yang dimiliki. Bagaimana cara menggunakannya? Baiklah, saya akan membahas. Yang pertama itu kita klik di browser situs OpenAI. Kemudian, klik sign up dan silahkan aktifasi akun pribadimu. Di registrasi ini, kamu dapat menggunakan email atau Google account atau Microsoft account. Yang ketiga, setelah itu, masukkan nomor pribadimu yang sedang aktif, karena nanti akan ada kode verifikasi yang dikirimkan.
Kemudian, masukkan kode verifikasi yang telah dikirimkan. Tunggu beberapa saat, dan kamu akan langsung dialihkan ke dashboard ChatGPT. Yang terakhir, kamu tinggal memasukkan pertanyaan yang diinginkan, dan tunggu sampai ChatGPT selesai menggenerate pertanyaan kamu. Kemudian, kita masuk ke manfaat ChatGPT. Yang pertama, ada menyedia informasi. Nah, fungsi utama dari ChatGPT adalah memberi informasi, dengan mengajukan pertanyaan tentang topik yang ingin menggunakan kata-kata kunci yang kemudian akan menjadi perintah. Dan yang kedua, ada memberi saran. Selain itu, memberi informasi, ChatGPT juga mampu menjadikan tempat memberi saran yang baik. Sederhana jika kamu ingin pergi dan bingung ingin memakai outfit apa, ChatGPT bisa memberikan saran tentang outfit tertentu, tempat makanan yang sesuai dengan keinginanmu, sampai rekomendasi film terbaru. Yang ketiga ada meningkatkan produktivitas. Tugas-tugas kamu dapat selesai dengan cepat dengan ChatGPT. Hal ini akan mendorong kamu menjadi lebih produktif. Beberapa tugasmu dapat lebih mudah selesai dengan dibantu ChatGPT. Namun, perlu diingat, kelemahan ChatGPT ada keakuratan datanya, sehingga kamu harus memeriksa kembali jawaban yang diberikan. Ini adalah hasil dari penggunaan ChatGPT. Beginilah cara penggunaan pada ChatGPT. Pertama-tama kita masuk ke Google Chrome, kemudian kita klik aja di situ. Kemudian kita masuk saja ke sini. Nah, setelah seperti ini tampilan, di sini saya buat contoh dari soalnya. Misalnya, buatkan penjelasan tentang problem solving. Nah, dia akan otomatis langsung membuat semua penjelasannya. Nah, seperti ini contohnya. Beginilah kiranya cara penggunaan daripada AI ChatGPT ini. Ya? Enggak ada. Iyalah. Dah. Di balik layar. Udah, kita kerjakan.